Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama kembali dengan Pak Guru Wala. Hai teman sekalian, bagaimana kabar pagi hari ini? Mudah-mudahan sehat selalu ya. Baiklah anakku sekalian, sebelum kita belajar, jangan lupa berdoa dan selalu menggunakan protokol kesehatan. Anakku sekalian, hari ini kita belajar tema 2, subtema 2, pembelajaran 1. Dalam kajian ini kita akan belajar bagaimana mengetahui gangguan-gangguan pernapasan pada manusia. Juga masih mengenai muatan pelajaran bahasa Indonesia tentang menggali informasi pada teks dengan memberikan bermacam-macam kata tanya. Lebih jelasnya, simak keterangan berikut. Baiklah, kita mulai saja pembelajaran tema 2, subtema 2, pembelajaran 1. Kita awali dengan muatan pelajaran ilmu pengetahuan alam KD 32, KD 42. Dalam subtema 2, pembelajaran 1 ini, kita akan berbicara tentang gangguan pernapasan pada manusia. Kira-kira apa saja sih penyebab gangguan pernapasan pada manusia? Baik, kita bahas satu persatu. Penyebab pertama yaitu adalah bibit penyakit. Apa yang timbulkannya? Bisa flu, bisa tuberkulosis atau TBC, flu burung, bronkitis, pneumonia, dan sekarang yang sedang lagi marak-maraknya di pandemi ini itu virus COVID-19 ya, virus corona ya. Jadi ada juga dari virus corona. Nanti akan dibahas lebih banyak lagi tentang macam-macam bibit penyakit. Yang kedua adalah karena faktor fisik. Biasanya bayi terlahir dini atau prematur, organ pernapasannya mungkin belum sempurna sehingga memerlukan alat bantu pernapasan ya. Jadi juga bisa karena fisik ya. Pertama tadi karena penyakit ya, gangguan pernapasannya juga karena fisik. Yang berikutnya adalah karena pencemaran udara. Ini juga mengakibatkan gangguan pernapasan ya. Bisa karena kendaraan bermotor ya, asap pabrik, juga asap rokok. Inilah yang menyebabkan gangguan pernapasan pada manusia. Berikutnya, muatan bahasa Indonesia KD 32, KD 42. Mengelompokkan informasi berdasarkan teks. Informasi yang terdapat dalam buku dapat diuraikan secara lebih detail ke dalam beberapa jenis informasi yang akan ditanyakan. Jadi, informasi buku itu bisa diuraikan dengan berbagai pertanyaan-pertanyaan dan mengembangkan informasi itu lebih dalam. Berikut adalah kata tanya beserta informasi yang ingin diketahui. Misalnya kata tanya apa? Informasinya adalah penjelasan mengenai suatu hal atau benda. Di mana informasinya penyebutan atau penjelasan tempat. Kapan? Penyebutan atau penjelasan waktu. Siapa? Penyebutan nama orang, jabatan, atau pekerjaan. Mengapa? Penyebutan alasan atau sebab dalam suatu cerita. Bagaimana? Keterangan, cara, atau proses penjelasan ciri-ciri atau penjelasan karakter tokoh. Berapa? Menunjukkan jumlah,
atau banyak benda. Jadi, ini adalah kata tanya beserta informasi yang ingin diketahuinya. Ya, jadi ada teks, bisa kita gali melalui pertanyaan-pertanyaan ini. Sebagai contoh, bacalah teks berikut. Pernapasan ikan. Ikan merupakan salah satu hewan yang hidup di air. Ikan bernapas menggunakan insang. Pada pernapasan ikan, mula-mula insang dalam keadaan tertutup. Air yang mengandung oksigen akan masuk melalui mulut ikan. Lalu, mulut ikan tertutup dan air akan mengalir ke bagian insang yang terbuka. Di dalam insang ini, terjadilah pertukaran oksigen dengan karbon dioksida. Nah, ini contoh teks pernapasan ikan. Nah, kira-kira informasi apa yang didapat dari teks berikut ini? Ini bisa kita uraikan dengan kata tanya. Misalnya, informasi tentang ikan merupakan salah satu hewan yang hidup di air. Bagaimana informasi kata tanyanya? Makhluk apa yang hidup di air? Pasti jawabannya ikan. Ya. Di mana ikan hidup? Di air, ya. Dari kata informasi ini bisa apa? Membuat sebuah pertanyaan dari apa dan di mana. Begitupun insang, apa? Ikan bernapas menggunakan insang. Informasi kedua ini, apa yang bisa dikatakan? Apa yang bisa ditulis dari kata tanya? Dari kata apa dan bagaimana. Bagaimana ikan bernapas? Ikan bernapas dengan apa? Misalkan ya. Nah, itu bisa gitu loh. Terus informasi ketiga. Ketika mulut ikan tertutup dan air mengalir ke bagian insang yang terbuka, maka terjadilah pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Nah, kira-kira apa nih pertanyaannya? Itu pun di mana? Di mana kalimat pertanyaannya? Begitupun kapan? Bagaimana kalimat pertanyaannya? Begitupun bagaimana untuk kalian pertanyaannya. Nah, silakan kalian bisa mengolah kata tanya ini menjadi sebuah kalimat pertanyaan yang informasinya ada di sini. Ya, seperti tadi Pak Guru contohkan di sini ya. Apa, bagaimana, apa, di mana untuk informasi ini. Baiklah, itu saja dari Pak Guru Malan untuk materi hari ini. Semoga bermanfaat. Dari Pak Guruan cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi.